Hai rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Sofia. Di sini saya akan melanjutkan informasi mengenai web admin dashboard C-Software. Saat ini Sofia masuk ke menu kelola server. Di bagian kelola server ini ada menu pembayaran. Kita klik menu pembayaran. Ada submenunya yaitu top up biller, saldoku, penambahan limit, setoran sales, dan tagihan server. Oke, Sofia akan mulai untuk menjelaskan satu persatu ya dari top up biller. Kita klik top up biller. Oke, top up biller ini merupakan menu di mana server deposit kepada biller. Jadi jika server atau rekan-rekan semua itu ingin melakukan deposit saldo kepada biller, berarti teman-teman klik menu pembayaran, kemudian klik top up biller. Kemudian untuk deposit saldo dari server ke biller, klik tambah, pilih metode pembayarannya. Teman-teman bisa untuk pembayarannya melalui Bank BCA, BRI, dan Mandiri. Sofia di sini contohkan melalui BCA ya. Kemudian amount atau deposit saldonya ini disesuaikan saja teman-teman ingin deposit saldo ke billernya dengan nominal berapa. Misalkan saja 500.000. Di sini kita input 500.000, dipastikan kembali, kemudian klik save. Nah, setelah klik save, muncul untuk nominal transfernya dengan 3 digit kode angka unik. Jadi nanti teman-teman hanya tinggal copy nominalnya, kemudian melakukan proses pembayaran deposit saldo ke biller ini sesuai dengan angka yang tertera di sini. Seperti yang Sofia lakukan, ini terteranya 500.787. Transfernya ke nomor tujuan PT kami, yaitu PT Abata Citra Solusi. Dipastikan kembali untuk nomor rekeningnya ya. Ini pun juga bisa di-copy untuk nomor rekeningnya agar mempermudah teman-teman untuk proses pembayaran deposit saldo dari server teman-teman ke biller kami. Setelah proses pembayaran sukses dilakukan, teman-teman mengupload bukti transfernya. Jadi nanti diklik browse, kemudian pilih bukti pembayarannya ya, dan klik save. Oke, setelah ini nanti ada tim terkait kami yang akan menyetujui proses top up saldo server ke biller, dan nantinya akan diketahui prosesnya itu jika sudah disetujui, tanda status ini menjadi approve. Jadi jika statusnya approve, berarti pengajuan deposit saldo teman-teman ke biller kami itu sudah disetujui dan saldonya ditambah di akun teman-teman. Kemudian di sini ada button filter. Button filter di sini itu berfungsi untuk teman-teman yang ingin mengetahui kapan terakhir atau di tanggal berapa saja teman-teman melakukan top up biller. Di sini Sofia coba dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal hari ini. Kemudian klik apply. Nah, ini adalah daftar teman-teman melakukan top up biller, dan data ini supaya teman-teman misalkan kalau lihat di web browser itu kurang kelihatan atau juga kurang oke, buat rekan-rekan semua yang ingin data ini di print, jadi teman-teman punya rekapannya untuk tahu nominal berapa dan di tanggal berapa saja teman-teman melakukan top up deposit saldo ke biller, bisa diklik export to Excel. Kemudian nanti muncul downloadannya dan langsung bisa di print dalam bentuk Excel. Kita lanjut ke menu berikutnya yaitu saldoku. Oke, menu saldoku ini tuh menu apa sih? Jadi saldoku ini adalah tracking atau secara rincian detail mengenai deposit counter ke server. Jadi semua counter-counter yang sudah melakukan deposit, baik sudah melakukan upload bukti atau juga menggagalkan pengajuan top up saldonya ataupun juga belum mengupload bukti, semuanya ada di menu saldoku. Jadi aktivitas counter dalam pengajuan isi saldo semuanya ada di menu saldoku. Di sini ada notifikasi 3 ya teman-teman.
Ini mengartikan bahwa ada 3 konter yang melakukan pengajuan isi saldo, namun dia belum mengupload bukti transfer. Dengan kata lain, kemungkinan terbesarnya konter tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga server atau teman-teman belum bisa memproses persetujuannya. Di menu saldoku, di sini tertera ID, ini ID dari sistem, kemudian waktu pengajuannya, per tanggal hari ini, jamnya pun juga sesuai pada saat konter melakukan top up saldo, lalu ada ID konter, ini merupakan ID user pengguna atau ID user konter, nama konternya. Nama konter ini merupakan nama pemilik konter, dan di sini ada nama toko konter atau nama konternya. Kemudian ada nama sales. Jadi nantinya jika teman-teman memiliki sales yang diperuntukkan menagihkan konter tersebut, maka di sini tertera nama salesnya. Kemudian ada metode pembayaran. Si konter ini melakukan top up saldo dengan melalui metode pembayaran apa? Nah, seperti ini. Konternya Kakang Cece itu metode pembayarannya BCA. Kemudian Brian Ponsel memilih metode pembayarannya Mandiri. Jumlah pengajuan. Jumlah pengajuan ini diinput oleh konter. Minimal top up saldo di C Software itu minimal 20.000 ya Kak. Jadi jika Kakak melakukan pengajuan top up saldo 10.000, itu akan ada notifikasi yang masuk seperti pop up yang menginformasikan bahwa tidak dapat diproses pengajuannya karena minimal top up saldo itu sebesar Rp20.000. Nah, di sini bukti transfer. Jadi konter diharuskan untuk mengirimkan bukti transfer seperti ini. Jika konter-konter yang sudah mengirimkan bukti transfer, bisa langsung oleh server diverifikasi di rekening server masing-masing. Apakah bukti transfer tersebut benar atau tidak? Itu jika secara manual ya teman-teman. Jadi kami memberikan satu rekening otomatis secara gratis kepada semua server saat server menjadi mitra C Software. Dan untuk penambahannya bisa by request. Misalkan saja kami memberikan untuk rekening gratisnya itu ke Bank BCA, lalu teman-teman semua itu ingin menambahkan seperti adanya BRI, Mandiri, BNI, bisa teman-teman. Namun ada biaya tambahan. Untuk penambahan deposito saldo di rekening secara otomatis itu dengan biaya Rp100.000 per rekening per bulannya. Jadi teman-teman nggak perlu untuk mencek verifikasi secara manual ke mutasi rekeningnya, karena nanti dari sistem kami yang akan melakukan pengecekan secara otomatis ke mutasi rekening teman-teman semua. Dan di sini pun keterangannya otomatis. BCA otomatis, nantinya ada BRI otomatis, BNI otomatis, seperti itu teman-teman. Dan pastikan konter itu harus mengupload buktinya ya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada persetujuan. Jika memang secara manual, jadi teman-teman tidak menambahkan adanya bank otomatis kepada kami selain satu rekening yang kami berikan secara gratis, berarti teman-teman mengklik approve. Jadi semuanya diklik approve jika memang sudah masuk saldonya di mutasi rekening teman-teman. Tapi jika bukti transfer tersebut fake atau palsu, teman-teman bisa klik reject. Ini juga perlu dimonitoring teman-teman, karena ini bagian terpenting dari proses konter yang akan mengajukan top up saldo. Karena sistem otomatis kami itu hanya melakukan persetujuan saja jika memang benar konter tersebut melakukan top up saldo. Namun jika konter tersebut mengupload bukti transfernya palsu, maka tidak akan ada otomatis yang berjalan. Jadi, di sini akan banyak nomor antrian pengajuan top up saldo. Nah, teman-teman harus monitoring ini. Mana saja yang harus di-reject karena dia hanya coba-coba atau dia mengirimkan bukti transfernya palsu, seperti itu. Oke, lanjut teman-teman ke history limit saldo. Oke, saya mulai jelaskan ke menu filter. Kita klik filter. Oke, di filter history limit saldo ini
teman-teman bisa memfilter dari mulai tanggal, kemudian nama konternya apa, metode pembayarannya, dan bisa dipilih statusnya. Apakah dia disetujui karena dia benar-benar melakukan top up saldo, apakah di reject, digagalkan, ataupun di cancel. Saya contohkan saja ya. Di sini misalkan mulai tanggal 18, karena ingin tahunya dalam proses 1 hari, maka pilih tanggal selesainya pun di tanggal 18. Misalkan teman-teman inginnya 3 hari, berarti nanti kliknya tanggalnya tanggal 21, seperti itu ya. Ini sesuai kebutuhan data yang diperlukan oleh teman-teman untuk pemilihan tanggalnya. Kemudian kita pilih counternya. Nah, untuk memilih counter ini harus menggunakan huruf kapital ya teman-teman, atau huruf besar. Misalkan counternya Kantasel. Nah, metode pembayarannya saya pilih semuanya saja karena saya ingin tahu dia berapa kali melakukan top up saldo dalam 1 hari. Dan untuk pilih statusnya adalah yang approve, karena yang memang benar-benar dia melakukan top up saldo di hari tersebut. Kemudian pilih apply filter. Oke, ini masih proses loading, ditunggu dulu. Jika terus kosong seperti ini, tandanya di tanggal tersebut counter yang bersangkutan tidak melakukan top up saldo. Kita ganti tanggal selesainya, misalkan sampai tanggal 25 kemarin. Nama counternya masih sama, metode pembayarannya semua metode, statusnya approve. Kita klik apply. Nah, di sini ada ya teman-teman. Kita bisa tahu ya teman-teman bahwa counter Kantasel pada saat tanggal 19 hingga tanggal 25, berikut ada keterangan jamnya, itu melakukan top up saldo dengan metode pembayaran BCA. Ini semuanya ada BCA. Jumlah pengajuannya juga kita tahu. Nah, jika teman-teman ingin data ini di print, teman-teman bisa klik export to Excel. Diklik export to Excel, kemudian diklik kembali dan masuk nantinya ke dokumen Microsoft Excel dan tinggal dipilih untuk printnya saja jika memang membutuhkan data tersebut untuk di print. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya ya teman-teman, yaitu penambahan limit. Penambahan limit saldo counter ini, jadi di video sebelumnya itu pernah saya jelaskan mengenai saldoku dan saldo server. Nah, untuk menu penambahan limit dan setoran sales, ini merupakan implementasi dari menu saldo server. Nah, penambahan limit saldo counter, oke, saya jelaskan di sini. Jika ada counter yang sudah disetujui oleh sales untuk mendapatkan saldo server atau saldo titipan, maka akan terlihat untuk tracking atau pengajuannya di menu ini. Misalkan sales tersebut menyetujui counter A untuk mendapatkan saldo server sebesar 1 juta. Nanti muncul di sini waktu pengajuannya. Itu di tanggal 26 Januari, lalu jam berapa, ID counternya ID dari sistem, nama counternya apa, nama salesnya ini merupakan sales dari teman-teman, saldo awal ini merupakan saldo server yang diberikan oleh teman-teman sebagai mitra kepada counter. Saldo akhirnya berapa, jumlah pengajuannya berapa, dan nanti di sini ada persetujuannya, disetujui oleh teman-teman, di approve atau di reject. Jadi jika memang teman-teman sebagai server juga menyetujui untuk memberikan saldo server kepada counter A tersebut, maka persetujuannya diklik approve. Tampilannya sama seperti tampilan saldoku ini teman-teman, sama seperti ini ya. Jadi nantinya persetujuannya bisa di approve ataupun di reject. Dan untuk history limit saldonya pun sama seperti yang ada di saldoku tadi. Di sini akan ada rinciannya dan bisa untuk difilter juga untuk mengetahui pertanggal berapa dan counter apa yang sudah mendapatkan saldo server. Oke, dari menu penambahan limit ini kita lanjut ke menu setoran sales. Jadi di sini
Sales itu memang berfungsi untuk melakukan penagihan ke counter-counter yang memang mendapatkan saldo titipan atau saldo server. Jika salesnya itu sudah melakukan penagihan, maka dia harus melakukan secara by system untuk memasukkan uang tersebut agar proses penagihannya tercatat dan nanti akan masuk di menu setoran sales ini. Semuanya nanti di sini ada detailnya ya teman-teman, jika memang nanti ada yang menggunakan saldo servernya. Button filternya juga sama, difungsikan untuk nama produknya apa, kemudian statusnya apa. Untuk history storannya juga sama, ini adalah rincian mengenai semua setoran sales yang sudah diberikan oleh sales kepada server. Menu selanjutnya adalah tagihan server. Tagihan server ini adalah tagihan iuran bulanan ataupun monthly fee. Setiap bulannya, C-Software akan melakukan reminder 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo untuk melakukan pembayaran monthly fee atau iuran bulanan. Jadi nanti jika kakak itu belum melakukan pembayaran, maka di action ini, di bagian action itu ada button bayar. Kakak klik bayar, kemudian nanti ada untuk tambahan metodenya melakukan apa pembayarannya. Tapi pada dashboard ini karena sudah melakukan pembayaran, maka actionnya tidak ada klik bayar. Oke teman-teman, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu history transaksi. Kalau semuanya 00 seperti tadi, itu tandanya adanya kendala pada koneksi. Namun jika sudah tampilannya seperti ini, berarti koneksi stabil kembali. Tampilan utama laporan history transaksi ini sama dengan tampilan yang ada di dashboard teman-teman. Kita klik ya. Nah, tampilannya sama untuk tampilan utamanya. Bedanya antara tampilan dashboard dan tampilan history transaksi, di sini selain bisa menampilkan tampilan utama, teman-teman juga bisa untuk melakukan filter untuk mengetahui hari kemarin atau bulan lalu itu total transaksinya berapa. Tanggal mulainya teman-teman bisa klik tanggal berapa, tanggal selesainya, misalkan di satu hari itu teman-teman ingin tahu berapa transaksi yang dihasilkan oleh server teman-teman, berarti tanggal mulai dan tanggal selesainya di tanggal yang sama ya. Kemudian pilih statusnya, ingin tahu semua transaksi yang ada atau hanya sukses saja. Misalkan di sini Sofia ingin tahunya yang sukses saja. Nah, jumlah data per halaman, ini jumlah data per halamannya bisa all semua atau misalkan dibatasi 500. Maksudnya 500 ini adalah 500 transaksi yang dilakukan. Kemudian klik apply dan muncul untuk tanggal 1 Januari kemarin itu melakukan transaksinya berarti sebanyak 202 transaksi yang transaksi sukses. Ada transaksi gagalnya ada 33 transaksi. Ada total transaksi, total komisi, total modal, total keuntungan. Nah, jadi di history transaksi ini bisa untuk teman-teman mengetahui transaksi-transaksi yang terjadi pada hari sebelumnya, minggu sebelumnya, ataupun bulan lalu. Semua data bisa dilihat di history transaksi ya teman-teman, tinggal diklik filter. Hanya diklik filter saja. Rincian di bawahnya ini sama seperti menu dashboard, namun rincian ini merupakan rincian yang terjadi di tanggal yang tadi sudah kita filter. Di tanggal 1, rincian transaksi suksesnya ini adalah sebagai berikut. Kita lanjut ke menu berikutnya ya, yaitu menu laporan. Di menu laporan ini ada menu saldo saya, pengguna, histori pengguna, dan kinerja. Saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman, dimulai dari saldo saya. Kita klik saldo saya. Nah, di sini tampilannya sama seperti mutasi rekening teman-teman. Jadi ada debit, kredit, dan sisa saldo. Ini adalah laporan saldo biller saya. Jadi teman-teman yang ingin tahu rincian
top up billernya itu ke counter mana saja dan transaksinya itu melakukan apa saja bisa di laporan saldo biller ini. Nah, ini misalkan 26 Januari potong saldo, berarti memotong saldo teman-teman ya. Ada counter El Hijrah Subang Store, dia melakukan transaksinya token PLN 50.000. Itu akan masuk ke menu kredit. Nah, sisa saldonya sebesar 4,7. Lalu misalkan ini penambahan saldo biller debit. Penambahan saldo biller debit ini merupakan top up biller yang sudah teman-teman lakukan. Maka akan masuknya di debit. Angkanya ini. Berikut rinciannya. Jadi di sini semua counter-counter di bawah teman-teman, di bawah servernya teman-teman, di sini adalah rinciannya, transaksi yang mereka lakukan satu persatu. Juga top up saldo yang dilakukan oleh server atau yang dilakukan oleh teman-teman ke biller. Di sini juga ada untuk proses tracking datanya. Jadi sama seperti mutasi rekening ya teman-teman semua. Kita lanjut ke menu pengguna. Menu pengguna ini ada menu untuk sales dan untuk counter. Jadi menu sales ini nama salesnya itu nama sales teman-teman semua. Jumlah counter di bawah sales ini berapa? Kemudian ada komisinya, komisi yang didapat oleh salesnya. Tagihannya, ini tagihan dari saldo servernya. Jadi jika sales tersebut masih ada tagihan, maka akan tertera di sini nominalnya. Dan ini jumlah poin dari tiap transaksi yang dilakukan. Dan ada statusnya aktif atau non-aktif. Kemudian counter. Ini merupakan counter teman-teman semua. Jadi semua counter-counter di bawah server teman-teman itu ada di menu counter ini. Di sini ada nama ID counternya, kemudian nama counternya, lalu ada nama salesnya. Nah, nama sales ini jika memang counter tersebut merupakan di bawah sales yang teman-teman punya. Sisa saldoku, sisa saldo server, tagihannya jika dia ada tagihan saldo server, tanggal jatuh temponya jika dia punya tagihan saldo server, dan ini jumlah poin yang didapat dari dia melakukan transaksi. Jika teman-teman membutuhkan data ini untuk di print, bisa klik export to Excel. Kita lanjut untuk ke menu berikutnya, yaitu history pengguna. Bedanya pengguna dan histori pengguna, tadi di menu pengguna itu merupakan data di hari tersebut atau 24 jam terakhir. Namun jika di histori pengguna, teman-teman bisa filter untuk mengetahui tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kode user atau kode counternya apa, agar bisa mengetahui untuk transaksi yang dilakukan oleh counter tersebut. Oke, kita lanjut ke menu kinerja. Di menu kinerja ini, teman-teman bisa mengetahui untuk counter yang melakukan transaksi di hari tersebut, counter apa saja. Kemudian dia billernya ini adalah biller kami ya teman-teman, biller si Flash. Jumlah transaksinya berapa? Dan di sini ada harga modalnya. Harga modal ini merupakan harga modal yang diberikan oleh biller si Flash. Dan penjualan itu total modal ditambah harga setting markup, maka di sini akan muncul total penjualan. Kemudian ada juga untuk total keuntungannya. Jadi kinerja ini mengetahui semua counter yang melakukan transaksi di hari tersebut, termasuk harga modal dan harga penjualannya, dirincikan secara detail di bagian bawah sini. Sama seperti yang lain, jika ingin memfilter datanya di hari kemarin atau 2 hari yang lalu atau bulan yang lalu, bisa klik filter, diklik tanggal mulainya berapa hingga tanggal selesainya berapa. Nama sales, nama counternya ini diinput dengan menggunakan huruf kapital dan ingin jumlah data per halamannya berapa. Kemudian klik apply. Oke, kita ke last menu yang ada di kelola server, yaitu pengaturan server. Di pengaturan server ini ada 2 menu.
yaitu Max Pay Later dan Transfer dan pilihan pembayaran. Kita klik Max Pay Later dan Transfer. Oke, pada pengaturan server Max Pay Later dan Transfer, ini maksudnya teman-teman bisa untuk menyeting berapa saldo maksimal yang bisa digunakan counter pada setiap transaksinya, baik untuk transaksi yang dilakukan dengan saldo server ataupun transaksi transfer. Misalkan saja di sini untuk men-set atau mengatur maksimal penggunaan saldo server per transaksi yaitu 200.000. Jadi setiap counter di bawah teman-teman itu hanya bisa melakukan setiap satu transaksinya maksimal 200.000 untuk penggunaan saldo server. Jadi satu transaksi itu misalkan dia mau transaksinya token PLN, berarti maksimalnya di 200.000, tidak bisa lebih. Lalu kemudian set minimal transfer per transaksi. Jadi menu ini untuk mengatur minimal transfer per transaksi itu di nominal berapa. Contohnya saja di menu uang digital. Misalkan mau transfer ke Dana. Nah, minimal transfernya itu bisa dilakukan kita setting 10.000 dan maksimalnya bisa transfer itu 20 juta per transaksi. Jadi satu kali transaksi untuk menu transfer uang digital ataupun transfer bank itu bisa dilakukan dengan minimal transfer 10.000 dan maksimalnya 20 juta dalam satu kali transfer. Setelah disetting atau diatur seperti ini oleh teman-teman, teman-teman harus klik simpan ya agar tersimpan untuk settingannya. Kemudian pastikan di pojok kanan bawah ini sudah ada notifikasi sukses atau berhasil. Kita lanjut ke menu pilihan pembayaran. Jadi di sini metode pembayaran apa saja yang disediakan oleh server untuk counter. Dari kami itu memberikan satu rekening otomatis yang bisa dipilih oleh teman-teman. Itu bisa dari rekening BCA, BRI, BNI, atau Mandiri. Jadi teman-teman bisa pilih di antara bank tersebut yang akan kami berikan gratis agar disetting secara otomatis. Kemudian jika ingin teman-teman menambahkan banknya juga bisa. Secara manual berarti diverifikasi manual oleh rekan-rekan semua atau secara otomatis dengan melakukan penambahan biaya 100.000 per rekening per bulan kepada C-Software. Nah, ini list metode pembayarannya. Di sini ada tipenya, otomatis, manual, dan nama banknya apa, nomor rekeningnya berapa, nama rekening, urutan status, dan untuk icon merupakan gambar logo banknya. Ini bisa diatur di menu action. Lalu pilih edit. Nah, di sini teman-teman akan memberikan tipenya, apakah manual ataupun otomatis. Jika manual, maka verifikasinya dilakukan oleh teman-teman. Jika otomatis, maka verifikasinya akan dilakukan oleh sistem kami. Nama metode pembayarannya apa? Apakah dari bank, misalkan bank BCA, bank Mandiri. Ditulis di sini nama banknya ya teman-teman, ataupun juga bisa uang digital seperti Dana, OVO, Shopee. Kemudian nomor rekeningnya, nama pemilik rekeningnya. Kemudian icon ini merupakan gambar atau logo dari uang digital tersebut. Urutan saat teman-teman melakukan pendaftaran metode pembayarannya. Misalkan ini adalah yang ke-1 atau yang kedua, nanti secara berurutan ya teman-teman. Kemudian statusnya bisa dipilih, diaktifkankah atau masih nonaktif. Dan teman-teman harus klik save. Kemudian pastikan di pojok kanan bawah ini notifikasinya berhasil atau sukses. Oke, baik teman-teman, sekian video dari saya, dan untuk next video berikutnya akan saya sampaikan mengenai kelola aplikasi. Terima kasih teman-teman semuanya, selamat pagi, sukses selalu untuk usaha server pulsanya.